Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak distributor reseller Lamonte yang sudah meluangkan waktunya dan juga join pada webinar sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Solaika yang akan menjadi moderator webinar pada sore hari ini. Nah, di kegiatan webinar hari ini kita akan sharing-sharing dan membahas tips live streaming yang tepat untuk meningkatkan penjualan menggunakan fitur live streaming Shopee. Nah, kakak-kakak dan bunda-bunda boleh buka Shopee-nya mungkin nih sekalian biar langsung dipraktekin tips dari Kak Erni ya Kak. Oke deh. Nah, mulai memasuki kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai tips live streaming yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Kepada Kak Erni, kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Solaika. Oke, ini kita langsung masuk ke materi ya. Kalau misalnya nanti ada suara aku tidak jelas, boleh interupsi ya. Atau misalnya ada kendala di tengah-tengah pemaparan materi, boleh diinterupsi ya semuanya. Oke, ini aku share screen dulu ya untuk materi yang akan kita bahas kali ini. Oke, sudah berganti semua? Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, sesuai dengan apa judul yang ada disebutin tadi ataupun yang udah disebarin ke kakak-kakak semua, yang akan kita bahas kali ini adalah tips live streaming yang tepat untuk meningkatkan penjualan gitu ya. Dan yang akan aku sebarkan ini atau yang akan aku share ke kakak-kakak semua itu ada fitur promosinya, terus mengenai show live-nya sendiri sama performa live-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke hal-hal di live-nya, kakak-kakak semua harus tahu live itu apa sih gitu ya. Karena biar tahu gunanya apa, fungsinya apa gitu ya. Live sendiri itu adalah sebuah fitur yang digunakan toko untuk mempromosikan produknya gitu ya, ataupun tokonya sendiri gitu. Dan di live ini kita bisa langsung tektokan sama pembeli gitu ya, secara real time gitu. Bahkan pembeli juga bisa nanya langsung ke kita gitu ya mengenai produk yang sedang kita jual gitu ya atau kita promosikan. Jadi ini sangat berguna nih buat kakak-kakak semua yang sedang berjualan via online gitu ya. Karena kan yang kita jual adalah gambar atau video ya. Nah, gimana biar membangun trust gitu ya, membangun trust-nya atau kepercayaan pembeli? Salah satunya ya dengan live gitu. Dengan live kita bisa ngasih tahu kalau produk kita real pick, produk kita berkualitas dan segala macamnya. Fungsinya live itu sendiri untuk mempromosikan produk ataupun toko kita gitu ya. Selain untuk mencari customer tentunya. Oke, kita lanjut. Maaf, sebentar. Oke. Persiapan sebelum live streaming ya. Sebelum live streaming tentunya kita harus tahu alur program apa yang mau kita bawakan, durasinya, pengaturan kamera, sama koneksi internet, tentunya produknya juga ya yang perlu kita persiapkan gitu ya. Jadi pertama-tama alur program gitu. Alur program atau apa sih yang bakal kita lakukan di live streamingnya. Maaf sebentar. Oke, pertama-tama programnya kita harus tahu dulu nih, kita tuh mau ngapain sih di live ini gitu. Kita mau review produk kah? Kita mau ngelelang produk? Atau kita mau fix-fix, ada beberapa macam ya, ada kadang toko ini tuh mempromosikannya fix order kayak gitu ya, jadi memang langsung order saat live gitu.
atau cuma nge-review produk aja gitu ya. Nah, alur program itu adalah hal seperti yang tadi aku sebutin. Jadi konsep apa yang mau kita bawa di live ini gitu. Kalau Lamonte kan kita lebih ke arah review produk gitu. Review produk, nah kalau kakaknya mau order bisa langsung di keranjang kuning gitu ya. Durasi live streaming. Durasi live streaming ini aku udah berapa kali jelasin sama kayak TikTok juga. Paling minim banget kita live itu 1 jam. Ya, paling minim banget ya. 1 jam itu harus terlampaui gitu. Bagusnya lagi kalau bisa rutin 2 jam selama 2 jam ya. 2 jam gitu. Paling minimnya itu sejam gitu. Itu pun belum dapat algoritma sebenarnya kalau kita cuma live sejam gitu. Tapi kalau kita udah masuk ke 2 jam, itu algoritmanya mulai mengikuti live streaming kita gitu. Makanya kalau bisa 2 jam ya 2 jam gitu. Tapi kalau nggak bisa sampai 2 jam ya berarti 1 jam gitu ya. Terus pengaturan kamera ya, tentunya pengaturan kamera sangat penting. Karena kan kita nge-live tuh kadang posisinya nggak luas ya, nggak kayak di toko gitu. Kadang cuma sepetak aja. Nah, itu kita harus atur semaksimal mungkin gimana caranya produk kita di belakang kelihatan. Kalau kita diri di depan, kita nggak ngalangin produk, kayak gitu ya. Jadi, penonton bisa melihat produk kita dengan jelas gitu, dan kita juga bisa nawarin produknya dengan leluasa gitu ya. Jadi jangan misalnya produknya di belakang tapi arah kameranya ke sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Kita harus pastiin semuanya ada di posisi yang tepat gitu. Lalu koneksi internet ini juga sangat berpengaruh ya. Karena kalau misalnya koneksi internet kita nggak bagus, hasilnya buruk gitu ya, kayak atau dia kayak bintik-bintik gitu, tidak jelas gitu di kamera penonton ya, dan itu sangat mengganggu gitu untuk penonton. Nah, itu yang bisa menurunkan kualitas live-nya ya. Jadi kayak orang tuh males nontonin kita karena kualitasnya tuh jelek gitu. Nah, kita usahakan sinyal dari kita itu udah bagus ya. Ini juga masih suatu kendala yang kita sendiri alamin gitu lah, Monte sendiri alamin ya. Kadang sinyalnya hilang gitu. Dia nge-stop nge-loading terus gitu. Nah, itu lebih baik dimulai ulang. Kita mulai ulang ya, kalau misalnya baru beberapa menit kita boleh mulai ulang terus mulai lagi gitu. Lalu selanjutnya adalah produk yang akan ditampilkan. Tentunya kita harus punya produk ya. Itu kita harus atur biar produknya tayang gitu. Nah, kalau di Lamonte kita ngatur produknya itu per keranjang. Sekarang kan ada ketentuan baru ya dari pihak Shopee-nya. Kalau kemarin tuh kita masih bisa masukin ke keranjang tuh sebanyak 500 produk gitu. Kalau sekarang kita cuma bisa masukin 100 produk aja. Nah, sekarang kita masih makin harus ngatur lagi nih posisi-posisi produk apa aja yang kita masukin ke dalam keranjang. Misalnya posisi 1 sampai posisi 5 tuh produk best seller atau produk baru misalnya. Atau produk yang paling murah. Lalu selanjutnya itu produk apa lagi ya gitu. Nah, ini kita harus maksimalkan juga ya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, sudah ganti? Oke. Nah, kalau kakak-kakaknya semua nanya, mau aksesnya dari mana sih, Kak? Tentunya bisa dari laptop, atau dari komputer, atau dari handphone, ya. Semuanya bisa diakses dari mana aja sebenarnya, ya. Kalau dari laptop atau dari komputer, kita harus pakai aplikasi tambahan, ya. Kita harus pakai aplikasi tambahan yang namanya OBS, gitu. Jadi, kita bisa sambil pantau di komputer, tapi kita juga bisa sambil live. Nah, kalau di handphone, kita ya udah dari handphone aja, nggak butuh aplikasi tambahan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tampilan live-nya tuh gimana sih? Pasti kakak-kakaknya semua udah pernah nontonin live juga ya di Shopee. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini ruang sesi live streaming-nya, lalu yang di sebelah sininya itu halaman produknya gitu ya. Live streaming yang muncul di halaman ini adalah rincian produk gitu. Kalau misalnya kita ke rincian produknya pun live kita masih ada kok, cuman jadi kecil aja gitu ya. Nah, kita bisa klik lagi aja.
Gitu. Kalau misalnya kakak mau live sambil ngeliatin deskripsi produk kakak bisa lihat juga gitu. Nah, kita udah masuk nih ke langkah-langkah meningkatkan performa dari live gitu ya, performa penjualan ataupun performa pengunjung gitu. Nah, ini salah satunya adalah menampilkan produk ya. Pastinya kita harus nampilin produk secara berurut atau acak gitu, sesuai dengan pertanyaan pembeli boleh gitu ya. Tapi aku saranin banget ini jangan sampai kosong gitu ya. Kalau misalnya kakak live-nya live fix gitu ya. Jadi kan nggak ada etalase ya. Nah, itu boleh dimasukin, tetap harus dimasukin ada keranjangnya gitu. Tetap harus ada yang ditampilin gitu. Itu yang menunjukkan kalau misalnya yang lagi live ini tuh jualan gitu ya. Nah, caranya juga gampang, kakak tinggal klik keranjang oranye. Nah, tinggal dipilih deh mau produk apa yang mau kakak tampilin gitu, atau produk apa nih yang lagi mau kakak promosiin gitu ya. Sebenarnya ini pengetahuan dasar, kayaknya kalau kakak-kakak semua sudah pernah live pasti bisa gitu ya. Jadi coba nih di komen-komen dulu aja ada yang udah pernah live atau belum, nanti kita sambil bahas-bahas lagi ya. Kita lanjut. Nah, meningkatkannya ini di Shopee kan banyak fitur ya, mulai dari diskon live, terus ada polling, ada lelang juga, ada koin juga. Nah, kita secara ningkatinnya kita gunakan fitur-fitur itu gitu loh. Nah, salah satunya adalah promo diskon live. Promo diskon live gitu ya. Promo diskon live ini kita bisa kasih harga coret produk saat live saja. Jadi kalau misalnya live-nya udah berhenti, ya udah, dia selesai. Harganya balik normal. Kita bisa jadiin ini marketing ke customer gitu. Atau kita bisa jadikan deal yang cepet gitu ya ke customer. Jadi kayak, aku ada produk nih kak, gitu. Kalau kakak order sekarang, detik ini juga aku kasih diskon 5.000 misalnya. Gitu. Nah kalau dia oke, kan kita langsung dapat orderan di saat itu juga gitu ya. Jadi ini sangat bagus untuk marketing gitu ya. Ini oke banget nih kakak bisa pakai semua ya. Atau misalnya kayak promo, ini kita ngasih diskonnya cuma saat live aja nih kak. Jadi kalau misalnya udah nggak live nggak bisa lagi nih gitu ya. Nah makanya ini dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu ya. Nah caranya kakak tinggal pilih ikon keranjang. Nah ini kakak tinggal pilih nih produknya. Mau yang mana? Mau yang mana kakak kasih diskon, tinggal diatur harganya. Kakak juga bisa nentuin berapa banyak yang kakak kasih diskon. Mau berapa banyak diskonnya, ini bisa ditentuin gitu ya. Kayak diskon 10.000 cuman untuk 2 pieces aja. Cepet-cepetan gitu. Nah ini boleh gitu ya, boleh dipakai. Selanjutnya, menggunakan voucher. Menggunakan voucher ini sangat bagus ya, karena sekarang-sekarang ini pembeli tuh nonton live karena voucher. Karena banyak voucher yang terdapat cuma di live aja gitu. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, cara buatnya gimana sih, Kak? Cara buatnya ini balik lagi ke yang sudah aku ajarkan kemarin. Cara membuat promosi di toko gitu ya. Cara membuat promosi di toko. Kita harus buat dulu vouchernya, baru kita tampilkan saat live gitu ya. Ini kita juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita atau budget promosi kita berapa gitu ya. Selanjutnya, pakai fitur polling. Fitur polling ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ke penjualan ya, tapi bisa berpengaruh ke interaksi gitu. Jadi interaksi di dalam live kakak ini tuh bagus. Nah, semakin banyak interaksi yang ada di live, algoritmanya juga makin naik kak gitu. Live kita tuh biasanya tadinya ada di urutan paling bawah, bisa naik nih, karena banyaknya interaksi di sesi live kita ini gitu loh. Nah, fitur polling ini juga ada di live. Jadi kakak tinggal tampilin aja, misalnya punya 3 warna nih kakak-kakak semua paling suka yang mana gitu. Nah, buat fitur polling gitu ya, atau program polling ini. Jadi makin banyak interaksi yang masuk, makin banyak juga keuntungan yang kita dapat gitu. Ya, ini bisa digunakan untuk memperbanyak interaksi di live kita gitu. Kita lanjut lagi. Lalu ada fitur lelang. Biasanya yang pakai ini tuh yang mau ngediskonin atau mau buat produknya tuh lebih mahal gitu. Misalnya kita lelang nih gitu ya.
kita kasih rebutan, adanya produknya cuma satu. Kita kasih lelang siapa yang cepat gitu. Siapa yang cepat ada di posisi pertama, atau kebijakannya dari kita lagi, kita mau ngambil posisi pertama atau posisi berikutnya itu balik lagi ke kita. Nah, ini kita bisa pakai untuk interaksi juga gitu. Untuk polling dan fitur lelang ini adalah yang membantu kita untuk mendapatkan interaksi gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, meningkatkan live menggunakan poin. Poin ini sangat berguna ya. Poin ini benar-benar berguna, tapi memang ada biaya promosinya tentu ya. Sangat menarik nih. Kakak bisa lihat di sebelah sini yang kolom-kolom banyak live ini. Di sini dia muncul gitu. Koin-koinnya ada yang bagi koin 50, ada yang bagi koin 25 gitu ya. Ini daya tariknya lebih besar gitu daripada seller yang tidak menggunakan koin Shopee gitu ya. Nah, ini bisa digunain, nggak perlu 50 koin kok. Bisa kita atur, misalnya sekali klaim cuma bisa dapat 5 koin. Itu bisa kita atur ya. Jadi nggak perlu besar-besar banget, tapi setidaknya muncul gitu. Akan ada pop-up-nya gitu ya. Ini sangat mempengaruhi kayak, oh ini dia ada share atau bagiin koin nih. Nah, dia nanti stay lama di video kita ya, atau di live kita, karena kan dia kayak per 5 menit baru bisa claim gitu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, fitur tambahan, yaitu fitur tambahannya adalah pin komentar atau blokir komentar gitu ya. Lagi dipakai. Oke, pin komentar ini biasanya informasi penting dari kita, ya. Biasanya informasi penting dari kita. Kalau misalnya Lamonte kadang kalau misalnya host live-nya libur, kita kan pakai live OBS ya, atau live puter gitu, puter live ulangan gitu ya. Kita kasih pin kayak, halo Kak, ini cuman untuk yang mau check out pas live aja gitu. Kalau yang mau spill bisa next join di next live ya. Nah, itu kita pin biar jadi tiap orang yang masuk tahu, oh ini cuman live ulangan aja gitu. Nah, atau blokir komentar. Kadang ada komentar-komentar yang entah dia spam atau dia berkata kasar atau tidak sesuai gitu ya, atau manas-manasin pembeli lain. Nah, kakak bisa pakai blokir komentar ini untuk melindungi live streaming kakak gitu ya. Jadi dua hal ini boleh digunakan gitu ya. Atau misalnya pin komentar ada buyer nih atau customer yang komennya bagus nih gitu, komennya bagus, nah kita bisa pin itu bisa jadi salah satu cara meningkatkan trust untuk pembeli lain gitu ya. Nah, kalau blokir komentar ini lebih ke arah negatif gitu ya, kita bisa pakai fitur ini gitu. Nah, ini yang paling penting ya di live. Di sini kita bisa tahu seberapa berpengaruh live kita kepada penjualan kita. Nah, di sini bisa kelihatan berapa produk yang terjual, berapa penonton yang masuk, berapa banyak jangkauannya, berapa banyak produk kita di order gitu, berapa banyak produk kita di klik. Ini kita bisa lihat gitu. Jadi misalnya kalau udah banyak orang yang masukin produk kita ke keranjang, kita bisa makin gencerin lagi tuh, kayak misalnya, ayo Kak, ini jangan dimasukin ke keranjang aja, boleh ya langsung di check out hari ini, kirim hari ini. Nah, itu bisa kita pergunakan ya, jadi data ini bisa kita pantau sebagai alat pantau kita nih ya, sudah berapa banyak orang yang masuk ke toko kita gitu ya. Balik lagi kalau misalnya kemarin kakaknya udah ngikutin aku dari pas sesi TikTok, kakaknya bisa pergunakan juga kayak, kalau misalnya sudah 5 menit, tapi belum ada pengunjung yang masuk, atau GMV-nya belum ada, kakak bisa mulai ulang. Nah, GMV itu kita lihat dari mana sih, atau datanya kita bisa lihat dari mana sih? Kalau di TikTok kan kita harus buka PC dulu ya, kita harus buka dari laptop dulu gitu. Nah, kalau di Shopee dia udah langsung kelihatan gitu. Jadi kakak kelihatan nih, oh belum ada yang masuk nih, udah 10 menit. Mulai aja deh dari ulang gitu. Fungsi data ini tuh seperti itu ya. Jadi kakak bisa ambil keputusan harus mulai dari ulang, harus atur produknya dari ulang, harus atur judulnya dari ulang atau tidak. Gitu. Jadi ini bisa sambil dipantau gitu ya.
Kita lanjut lagi. Nah, meningkatkan performa streaming tentunya ya. Jadi harus disesuaikan gitu. Kakak tuh jualannya apa? Kalau jualan fashion alangkah baiknya produknya tuh kelihatan gitu. Atau kalau misalnya bisa dipakai ya bisa dipakai. Atau kalau bisa punya manekin terus dipakein gitu. Itu lebih bagus. Kalau misalnya kakak jualannya produk-produk lain, boleh di-highlight di bagian depannya kayak gitu ya. Kayak kakak ini dia jualannya produk kecantikan, nah dia highlight di bagian depannya. Lalu kakak yang sebelah sini dia jualannya baju, dia pakai bajunya, itu lebih menarik lagi ya, gitu. Jadi disesuaikan dengan apa yang kakak jual gitu ya, untuk meningkatkan kualitas performa streamingnya gitu ya. Oke, untuk materi penjelasan dari live tuh sedikit aja ya Kak. Mungkin aku lebih pengennya kita sharing-sharing nih buat kakak-kakaknya semua, karena kan kalau live itu permasalahannya tuh by tempat ya, di tempat gitu ya. Jarang yang bisa dibahas gitu. Nah, yang aku jelaskan sekarang ini adalah mengenai uh, informasi dasarnya aja gitu. Jadi kalau misalnya kakak-kakaknya mau tips dan lainnya, boleh ditanya-tanya. Kita sambil sharing permasalahan kakak di bagian live apa, biar aku bantu jawab gitu. Kak Saleka boleh dibantu? Oke deh, terima kasih Kak Erni atas pemaparan materinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih untuk kakak-kakak dan bunda-bunda yang masih bingung. Boleh banget langsung ditanyain di kolom chat biar nanti Kak Erni bantu jawab. Ini atau sekiranya ada yang udah sering live di Shopee, boleh banget share juga pengalamannya gimana. Wah, belum ada yang nanya nih, apa udah tahu semua nih gimana caranya buat live di Shopee? Iya, kakak-kakak dan bunda-bunda yang masih bingung boleh langsung pertanyaannya ditulis di kolom chat aja. Iya boleh nih ya. Atau misalnya ada yang mau tanya-tanya terkait kemarin ada isu TikTok mau ditutup ya, gitu. Boleh nih sharing-sharing apa udah berdampak ke tokonya masing-masing atau masih fine-fine aja gitu. Boleh di sharing-sharing aja nih kakak-kakak semua. Oke kawan muda, ini aku coba bantu jawab ya sepengetahuan aku dan seinformasi yang aku dapatkan ya. Aku rasa sih mungkin akan dipisah gitu. Jadi TikTok Shop ini hanya boleh sebagai TikTok ini cuman boleh sebagai sarana kita promosi aja gitu. Jadi kita nggak bisa jualan di dalamnya. Mungkin nanti dia akan ada aplikasi tambahan untuk kita jualannya gitu. Jadi mungkin yang akan berpengaruh di situ gitu. Tapi masih tetap bisa jualan sepertinya ya. Kalau nggak bisa jualan, nggak mungkin kemarin dia ngadain acara atau influencer-influencer besar juga masih tetap live gitu ya. Jadi kemungkinan masih tetap bisa, cuman kayaknya akan ada kebijakan baru dari pihak TikTok-nya gitu ya. Jadi semuanya masih tetap semangat ya, karena kemarin aku lihat di grup banyak yang udah mulai takut gitu ya.
Makanya aku saranin buat kakak-kakaknya semua, kalau misalnya kakak baru jualan di TikTok aja, coba deh masuk ke platform lain gitu. Coba taruh di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, kayak gitu ya. Jadi ketika suatu nanti satu platform ini down gitu ya, atau turun, kita nggak perlu takut gitu, karena kita masih punya platform lain gitu ya, yang harus kita kembangin gitu. Jadi jangan hanya berjualan di satu tempat. Kalau misalnya WA aja terus gitu, coba deh kejar ke platform lain, cari pelanggan lain gitu ya. Karena kebanyakan kayak, oh mungkin kakak udah jalan nih di WA gitu ya. Kakak udah jalan di WA, tapi kadang ada yang pelanggan di Shopee ini tuh nggak jualan nggak main di WA gitu kak. Nah kalau kakak jualan di Shopee juga kan berarti lebih luas lagi jangkauannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Maaf kak, saya nggak ikutan dari awal. It's okay kakak. Kalau live di Shopee itu apa ada kah cara untuk meningkatkan yang nonton misalnya berbayar atau cara lainnya? Kalau live ini sih sebenarnya nggak terlalu ada caranya ya. Dia berbeda dengan TikTok. Kalau TikTok masih kita bisa boost dengan iklan live gitu ya. Nah kalau di Shopee ini kita nggak ada sih kalau untuk iklannya. Paling kita lebih ke promosi di luarnya. Misalnya kalau kita live, berarti kita pasarin atau kita broadcast, kita kabarin ke semua orang tuh misalnya di WhatsApp, di Facebook, kita kasih tahu kita lagi live di Shopee gitu misalnya ya, atau di Instagram gitu. Jadi jangkauannya lebih luas gitu. Kalau untuk meningkatkan penonton, karena dia memang belum ada uh, iklan untuk di bagian live-nya, Kak. Gitu ya. Boleh yang lainnya boleh bertanya-tanya, soalnya kita masih ada banyak waktu nih. Aku sengaja mempersingkat materi untuk kita lebih banyak sharing-sharing gitu ya. Boleh kakak-kakaknya semua ditanya-tanya dulu aja. Ada terkendala apa nih gitu selama live di Shopee? Ada terkendala apa? Gitu nanti kita sharing. Siapa tahu ada yang udah pernah ngalamin terus sudah dapat solusinya gitu. Kak mau izin tanya boleh? Kalau total yang taplop itu berpengaruh atau enggak? Sebenarnya berpengaruh ya. Walaupun dia kecil gitu ya, berpengaruhnya kecil tapi itu tuh berpengaruh Kak. Jadi misalnya kalau orang yang baru masuk ke live kita terus ngelihat banyak yang tap love, itu tuh artinya kan berarti banyak juga yang udah nontonin dan ikut tap love gitu. Itu berpengaruh di bidang trust gitu juga ya untuk membangun kepercayaan customer gitu. Jadi kalau misalnya kakak-kakak semua live, diajak nih semua customernya untuk tap love gitu, bantu tap love gitu. Jadi lebih menarik gitu ya daripada kayak baru datang terus nggak ada yang tap love gitu. Kita juga kayak, ih dikit banget berarti yang sukain toko dia gitu ya. Jadi kakak-kakaknya semua bisa ajak teman-temannya atau penontonnya untuk bantu tap love gitu. Oke deh, terima kasih Kak Erni nih atas jawaban dan tanggapannya. Nah, buat kakak-kakak atau bunda-bunda yang masih bingung, boleh banget langsung ditanyain lagi nih di kolom chat. Pasti nanti Kak Erni bantu buat jawab dan jelasin. Hihi, kalian udah bisa nyimpen di ini ya? Apa? Paling aku mau kasih saran nih buat kakak-kakak semua yang lagi berjualan di TikTok, tapi ada isu bom penutupan. Ini mumpung lagi seperti ini, coba deh masuk ke platform lain gitu. Atau tetap di TikTok ini pergencar lagi live-nya. Karena makin banyak isu ya, makin banyak orang yang ragu untuk jualan di TikTok gitu. Nah, mumpung banyak yang ragu ini, kita manfaatin gitu. Kita lebih banyak jualan lagi, kita lebih gencar lagi jualannya di TikTok, sampai ada kebijakan yang pasti gitu ya, yang keluar.
Karena kalau belum ada kebijakan pasti yang keluar, ya udah kita lanjutin aja dulu jualannya gitu. Karena kayaknya sekarang TikTok nih lagi naik nih Kak, karena payday dan mau awal bulan ya. Jadi lagi banyak yang naik gitu ya di TikTok ini. Jadi coba boleh nih, yang kemarin-kemarin mungkin ragu untuk live, nah boleh nih sekarang dicoba gitu. Karena lagi naik banget nih live streamingnya gitu ya. Boleh. Yang lain-lainnya ditanya lagi atau kita mau sharing-sharing lagi boleh ya. Ayo kakak-kakak dan bunda-bunda boleh banget yang masih bingung atau yang sekiranya udah berjualan nih, udah punya toko di Shopee sendiri, sharing dong gimana penjualannya, udah banyakkah yang berbelanja di toko kakak, atau saran-saran dari Kak Erni nih di minggu-minggu sebelumnya ternyata wah bener nih Kak, ternyata bisa aku terapin di toko aku gitu bunda-bunda. Nah, ada lagi nih Kak Erni dari Kak Lucia. Kak, ada tips and trick supaya gak malu saat live gak ya gitu. Jadi Kak Tips Erni and silahkan. triknya ya pede aja sih Kak gitu. Kalau aku tipsnya kalau kan host live kita kadang masih anak-anak baru gitu ya, yang dia tuh belum pernah live tapi dia mau coba gitu, dia daftar atau interview ke kita, dia mau jadi host live tapi masih malu nih. Biasanya aku kasih tahu kayak ke mereka, gak usah malu, kita juga nggak ketemu sama customer-nya kok gitu. Tetap aja yang kita omongin tuh depan HP gitu ya. Jadi nggak perlu malu, kita ya anggap aja kita ngomongnya sama HP gitu ya. Bodoh amat aja gitu kalau misalnya kita kelihatannya aneh atau gimana, toh kan nggak ada yang bakal komen gitu. Kalau misalnya dia komen negatif, balik lagi pakai yang tadi, blokir komentarnya gitu. Pede sih kuncinya ya Kak, tipsnya pede. Anggap aja kita lagi jaga toko gitu. Anggap aja kita lagi jaga toko gitu. Mungkin awal-awal memang bakal malu ya gitu. Pede sih Kak, kuncinya adalah pede, percaya diri aja. Toh kan kita nggak ketemu customer-nya gitu. Yang penting kita ramah, kita promosikan produk kita sesuai, ya sudah gitu. Jadi nggak perlu malu ya. Paling malunya tuh sehari 2 hari gitu. Kalau udah rutin 3 hari kesana sananya kita udah bodo amat. Kita udah percaya diri aja gitu. Bahkan kita bisa aja udah langsung improve gitu. Ya, tipsnya adalah percaya diri aja sih gitu Kak. Oke deh, jadi kuncinya harus percaya diri ya Kak Erni ya. Oke kakak-kakak gimana nih yang udah pernah live? Mungkin ada yang masih malu juga atau masih bingung nih, gimana sih buat jelasin detail produknya kah atau gimana? Ini Kak Erni, ada Kak Dewi nih. Kalau aturan di live Shopee sama kayak di TikTok nggak Kak? Nggak boleh kelihatan ada anak kecil. Soalnya anakku masih balita, takutnya nyamperin saat live. Sebenarnya hampir sama sih ya Kak, cuman paling tingkat sensitivitasnya aja yang beda gitu. Kalau di Shopee dia nggak terlalu sensitif sih Kak untuk permasalahan anak kecil ini ya. Selagi bukan dia yang mempromosikan produknya, nggak bakal kena kok gitu. Kalau pihak Shopee dia masih standar ya sensitivitasnya, jadi kayak oh ada anak kecil tapi anak kecilnya tuh ngapain sih gitu. Kalau TikTok kan enggak ya. Kalau TikTok sendiri, oh ada anak kecil nih, gitu, langsung aja kasih poin gitu. Sama kalau kebijakannya sama, paling tingkat
sensitivitasnya aja yang berbeda gitu Kak Dewi. Ya, udah mau selesai ya, Kak? Belum Kak, kita masih ada waktu, jadi kalau mau tanya-tanya boleh. Ya, yang lainnya boleh ditanya-tanya lagi dulu aja, atau sharing-sharing lagi boleh. Saya baru bergabung, jadi nggak ngikutin dari awal kan nih. Iya, Kak, boleh nih Kakak kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung ditulis aja Kak pertanyaannya di kolom chat atau materinya bisa Kakak lihat dulu di grup WhatsApp sharing session. Kira-kira Kakak masih bingung bagian mana sih? Gitu boleh nanti langsung ditanyain ke Kak Erni. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak. Apa aku mantu? Ngopi. Buat kakak-kakak dan bunda-bunda yang udah join dari awal nih, kira-kira ada yang masih bingung nggak Kak? Banyak. Oke, masuk nih pertanyaan dari Kak Ida. Tadi kan katanya live-nya harus konsisten ya Kak. Kalau nggak live beberapa hari apa langsung turun trafficnya? Gimana nih Kak Erni? Oke, kalau di live Shopee dia tidak terlalu berpengaruh sih ya. Paling yang jadi berpengaruh misalnya kita hari ini live gitu, terus ada customer yang tertarik dengan produk kita, tapi dia nggak langsung order nih gitu di hari ini. Dia mau ordernya besok misalnya, tapi kakak besok ternyata nggak live. Nah itu dia bakal cari-cari gitu ya. Jadi lebih berpengaruh ke situ sih. Dia tidak seperti TikTok yang harus benar-benar konsisten terus gitu ya. Paling yang jadi pertanyaan adalah kayak customer, kok dia sehari live, sehari enggak gitu. Atau kalau misalnya ternyata kakak memang tidak bisa live rutin, kakak buat jadwal dan kakak taruh di bio toko kakak gitu. Kayak misalnya live Senin, Rabu, Kamis misalnya, atau live cuman di hari Jumat, Sabtu, Minggu misalnya, gitu. Jadi customer udah tahu nih kapan harus cek toko kita atau kapan dia harus ikut live kita gitu ya. Iya Kak, pasti nanti di-share ya video untuk materinya ini. Tenang aja nanti bakal kita share gitu. Setiap materi yang kita bawakan akan di-share untuk kakak-kakaknya semua. Oke deh, terima kasih Kak Erni. Kakak-kakak yang baru join nih atau ketinggalan, tenang aja nggak usah khawatir, nanti untuk materinya bisa kita share lagi di grup sharing session. Atau kakak-kakak kalau ada saran untuk webinar minggu depan nih, kita mau bahas apa, kakak-kakak ada yang masih bingung mau nanya apa, bisa langsung disampaikan nanti di grup WhatsApp sharing sessionnya. Nah, untuk kakak-kakak yang udah join nih dari tadi yang udah dengar Kak Erni jawabannya gimana, kalau ada yang masih bingung juga boleh langsung ditanyain kembali nih. Langsung dikupas, mumpung ada Kak Erni yang bakalan jawab pertanyaan kita. Ya nih kakak-kakak semua, kalau dari jadwal, ini tuh minggu terakhir aku ngebawain materi di platform Shopee dan TikTok gitu. Jadi kalau misalnya ada masukan buat kakak-kakaknya semua, boleh disampaikan di grup sharing session. Mau apa yang kita bahas, kayak atau misalnya mau panduan apa, boleh di-sharing aja di grup sharing sessionnya. Nanti biar kita atur gitu. Oh, ternyata yang ini bisa nih kita bagi, kita bisa ajarin gitu. Boleh. Jadi kita semua harus aktif ya di grup, boleh nih. Biar semuanya kita juga tahu nih, kakaknya tuh ternyata belum pahamnya di bagian mana sih kalau mau jualan online gitu. Nah, nanti bakal kita bantu untuk buatkan materinya gitu. Jadi boleh nih ditanya-tanya nih, siapa tahu besok ternyata seminarnya nggak sama aku lagi nih, atau ntar sama anak
konten kita atau bagian lain kita gitu ya. Jadi boleh di-share-share nih apa yang mau kakak tanyakan ke aku, biar nanti aku bisa bantu jawab ke kakak semua gitu. Wah, makasih ya Kak Erni. Bunda-bunda gimana nih? Ada yang masih bingung nggak? Sebelum kita akhiri nih nanti Zoom-nya, langsung aja deh ditanya-tanya. Oh iya, kakak-kakak semua sebentar lagi kan ada 10-10 nih. Udah persiapan atau belum? Boleh nih sharing-sharing apa aja yang udah dipersiapin. Kebetulan kan kemarin kita bahas ya fitur promosi. Nah, itu boleh nih diterapin sekarang gitu ya, karena cocok banget untuk menjelang event sekarang ini nih, tanggal kembar itu boleh diterapin sekarang, dipergunakan, dipakai, diatur lagi, walaupun 10-10 masih ada 10 hari lagi, itu bisa kita atur dari sekarang gitu. Jadi nanti pas mendekati eventnya kita nggak kelabakan gitu. Jadi boleh digunain dari sekarang ya, mulai diatur-atur nih tanggal 10 nanti mau bikin promo apa, mau bikin voucher apa, mau diskonin produk yang mana gitu. Nah, boleh diatur dari sekarang biar nanti pas hari H-nya kakak tinggal promosi aja, tinggal jualan aja. Kakak tinggal fokus di live streaming gitu. Nggak perlu lagi yang bikin diskon di hari H gitu. Jadi bisa dibikin dari jauh-jauh hari, di hari H eventnya kakak tinggal gencarin lagi yang namanya live streamingnya gitu ya. Oke, sama buat kakak semua, aku selalu reminder ya, kalau banyak banget nih sekarang orang-orang yang melakukan penipuan atas nama Lamonte. Tolong semuanya hati-hati lagi, lebih cross check lagi. Karena kita kalau dari Lamonte kita udah ngasih info ya, udah kita kasih list nama-nama atau nomor-nomor yang memang dari pihak kita. Nah, kalau selain dari nomor itu, jangan ya, jangan mau percaya gitu. Dan kalau misal ada yang chat dari kakak mengatasnamakan tim Shopee, Shopee-nya Lamonte, tolong banget jangan dipercaya ya kakak-kakak semua. Jangan mau misalnya kayak, coba kak screenshotting ininya, nanti aku bantu buat toko, nanti aku bantu biar dapat orderan, tolong banget jangan ya kakak-kakak. Karena kita sendiri nggak ada yang namanya seperti itu. Kita nggak ada yang namanya ngebuatin toko untuk kakak-kakaknya semua ya. Karena buat toko tuh gampang banget gitu. Dan harus ada verifikasi wajah. Jadi itu agak susah kalau misalnya kita yang buatin atau orang lain yang buatin. Jadi kalau misalnya kakak pengen bikin toko gitu ya, tapi pengen bantuan dari kita boleh. Kakak langsung japri aja salah satu memang nomor yang udah di list di bio kita ya, yang sudah terlist di website kita. Jangan hubungi orang lain yang tidak ada di list itu gitu. Kalau misalnya kakak butuh bantuan untuk buat toko gitu ya. Apalagi kalau misalnya sampai minta uang bayaran atau apa segala macam, jangan dipercaya ya. Oke, Kak Gidi, apakah fitur iklan Shopee yang berbayar itu tentu ya? Tentu sangat efektif, Kak. Cuman balik lagi, kalau iklan ini mau terlihat efektif banget, pastinya harus yang udah paham iklan ya. Nah, kalau misalnya yang belum terlalu paham iklan gitu, itu kita harus banyak testing gitu.
kita harus banyak testing produk mana nih yang bakal jadi goals-nya iklan gitu. Karena kan kadang ada produk ini tuh ternyata memang jarang pencariannya. Nah, kita harus ganti lagi sama produk lain yang memang banyak dicari dan itu bakal berefek ke toko kita gitu. Walaupun produk itu nggak kebeli, tapi karena produk itu banyak dicari, nah toko kita jadi ke iklan juga gitu. Segala sesuatu yang berbayar di platform itu pasti efektif ya Kak ya. Balik lagi ke penggunaannya gitu. Kita pakainya untuk apa? Misalnya kalau iklan, oh, ya udah berarti memang mindsetnya untuk kalau iklan produk, oh berarti memang untuk menjualkan produk itu gitu. Bonusnya adalah toko kita teriklan gitu. Kak Didi. Boleh yang lainnya tanya-tanya lagi mumpung masih ada waktu lagi nih, nggak terlalu banyak ya waktunya. Baik, terima kasih Kak Erni atas tanggapannya. Oke, aku juga mau ngingetin berarti ke kakak-kakak sekalian. Tadi hati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan Lamon Teh. Ayo yang masih mau bertanya nih. Sebelum kita sesi Zoom berakhir, boleh langsung yang mau bertanya langsung ditulis di kolom chat aja. Mana nih kakak-kakaknya nih? Ada yang mau ditanya lagi atau tidak? Kayaknya udah pada ngerti semua nih Kak Erni nih, mungkin udah diterapin juga dan udah pada ngerti caranya buat live di Shopee sama manfaatin fitur dan performa Shopee-nya ya. Gimana nih kakak-kakak, udah pada ngerti belum? Oh, udah pada ngerti kali nih, kalau nggak ada yang jawab biasanya udah pada ngerti nih, atau diem-diem langsung mempraktekin nih di tokonya. Aku mau ngingetin karena kita sebentar lagi akan end Zoom-nya, jadi kakak-kakak kalau yang masih mau bertanya boleh deh, kita tunggu sampai 15.55 sebelum aku tutup ya webinar sore hari ini. Kak Erni, karena sudah 15.55 nih, kita udah tutup sesi pertanyaan ya Kak. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan bunda-bunda
yang sudah meluangkan waktunya, dan tentunya kepada Kak Erni juga yang sudah membagikan ilmu nih kepada kita semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kakak-kakak dan bunda-bunda, dan setelah mengikuti webinar pada sore hari ini bisa menambah pengetahuan untuk berjualan dan meningkatkan penjualannya di tokonya. Saya selaku moderator pamit undur diri dan menutup kegiatan di sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan semangat untuk kita semuanya.